Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsana Najmi. Di sini saya mau mengapresiasi sebuah karya sastra. Apa itu kira-kira? Yap, salah satunya adalah novel. Novel. Nah, kali ini aku mau mengapresiasi novel dari seorang penulis yang sangat terkenal. Nah, siapa itu kira-kira? Yaitu penulis J.S. Hayalet. Nah, salah satu karya yang paling memukau dalam hatiku adalah judulnya adalah Dompet Ayah Sepatu Ibu. Dompet Ayah Sepatu Ibu. Nah, ini dia bukunya. Dompet Ayah Sepatu Ibu. Kalian bisa lihat Dompet Ayah Sepatu Ibu. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita akan war ya. Ya. Nah, Dompet Ayah Sepatu Ibu ini terbit pada tahun 2023 cetakan pertamanya. Nah, genrenya ini adalah genre utama fiksi drama keluarga. Dompet Ayah Sepatu Ibu ini memiliki 200 halaman. Penulisnya adalah J.S. Hayalet dan penerbitnya adalah penerbit PT Gramedia Widya Sarana. Nah, novel ini tuh bercerita tentang seorang Jena dan juga seorang Asrul yang keduanya sama-sama berasal dari keluarga miskin. Sedari kecil mereka tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan hidupnya. Ya, mereka sangatlah pekerja keras hingga pada akhirnya keduanya bisa masuk Universitas IKIP Padang dan keduanya dipersatukan. Nah, di sela itu Jena menjual jajanan makanan sambil bekerja di toko sepatu. Sedangkan Asrul ini bekerja di redaksi harian Semangat sebagai penulis berita. Keduanya sama-sama bekerja keras hingga usaha keduanya membuahkan hasil. Mereka punya rumah, punya mobil, dan bahkan bisa menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi. Nah, kesan pertama terhadap buku ini, aku sendiri melihat dari buku ini gitu ya. Aku melihat dari gaya bahasa penulisnya, ini menurutku ciri khas banget ya, karena ini tuh benar-benar kerasa real atau kerasa nyata gitu ya. Nah, buku ini tuh ada ciri khas dari bahasa Padang, seperti aba. Ini fiksi tapi kerasa nyatanya itu kerasa. Jadi waktu baca buku itu kita tuh ngerasa kalau kita itu diajak gitu dalam kehidupan Jena dan juga Asrul ini. Kemudian dari mulai setting tempatnya itu kan dari Padang sendiri ya, dari Universitas IKIP. Terus juga tempatnya juga nggak terlalu kayak sampai ada di Swiss, tidak. Kemudian kita masuk pada alur cerita. Ini menurutku terkesan bener-bener ngalir, tidak maju, tidak ada maju mundur gitu. Jadi alurnya tuh maju, ngalir. Ini untuk 200 halaman. Menurutku novel ini tuh terkesan mudah untuk kita baca. Karena selain bahasanya yang tidak ada seperti kayak majas atau kata-kata yang kita susah untuk memaknai itu gitu, tidak. Tapi bener-bener banyak kata-kata yang memang secara istilahnya kita bisa gitu untuk mengerti gitu. Jadi alurnya tuh bener-bener kerasa enak aja gitu dibacanya. Kita masuk pada sesi kutipan favorit. Nah, kutipan favorit yang aku suka ya, ada alasan kenapa manusia tak punya ingatan sejak lahir. Agar kau tak pernah melihat ibumu kesakitan. Ini membuat istilahnya secara hati nurani gitu ya, kita akan tersadar bahwa ternyata memang ibu itu penuh dengan perjuangan. Kemudian kita masuk pada pelajaran penting apa sih yang ada di novel ini. Pelajaran yang ada di novel ini menurutku ya, yang pertama,
itu bahwa aku melihat tokoh Jena dan juga Asrul gitu ya. Ini tuh mengajarkan kita bahwa hidup itu memang perlu diperjuangkan gitu. Tidak boleh lari, kita tidak boleh berkecil hati. Kita perlu yang namanya untuk terus berjuang, berusaha sekeras mungkin agar kita tidak berhenti di tengah jalan. Usaha yang kita lakukan itu tidak akan pernah berakhir sia-sia. Jadi semua itu akan berbalik pada kita ya. Kalau misalnya kita berusaha dengan baik, itu akan berakhir juga ke kita dengan baik. Oke, kita beri penilaian novel ini ya teman-teman semua. Nah, novel ini menurutku kelebihan dari novel ini adalah ini dengan 200 halaman, ini tidak ada kata-kata yang menurutku kebingungan gitu. Ini gimana gitu, enggak ada sama sekali. Jadi ngalir aja gitu novelnya, itu bener-bener kerasa banget gitu ya kisah nyatanya itu. Ini sekitaran belum era-era digital yang benar-benar melekat, tapi novel ini tuh bener-bener kerasa banget gitu ya dunia nyatanya itu di Indonesia terutama. Nah, kemudian kekurangan dari novel ini, menurutku dari gaya bahasa, ada gaya bahasa yang Padang banget gitu ya. Nah, ada beberapa yang dari novel ini tuh tidak dijelaskan apa sih arti dari itu tuh gitu. Contoh aba, itu kan ayah atau orang tua, tapi tidak dijelaskan. Nah, seperti itu salah satu kekurangannya. Apakah novel ini recommended? Yes, novel ini sangat recommended. Kenapa? Karena novel ini cocok untuk seseorang yang lagi berjuang dalam hidupnya. Jadi kita tidak boleh menyerah, karena ya kita contoh aja, kita contoh tokoh Jena dan juga Asrul ini. Mereka tidak pernah menyerah dalam kehidupannya. Mau mereka makan dengan nasi dan juga garam pun mereka tidak menyerah. Seperti itu. Terima kasih.